Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah psikologi, Bapak Dosen Reza Fahmi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adistia Syafira Jati dari kelas Psikologi A. Saya ingin mempresentasikan salah satu dari macam ragam emosi yang berjudul emosi empati. Definisi empati. Pengertian empati secara umum artinya ikut merasakan atau ikut memahami apa yang dialami orang lain. Menurut Stein dan Howard tahun 2002, teori empati dalam psikologi ialah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perasaan dan pikiran individu lain. Menurut Egan tahun 1986, teori empati dalam psikologi ialah kemampuan untuk memasuki dan memahami dunia individu lain untuk mengkomunikasikan dengan individu itu. Menurut Adler dalam Taylor 1983, teori empati psikologi adalah menerima perasaan individu lain dan meletakkan diri itu pada perasaan individu untuk merasakannya atau to feel in. Definisi empati. Pengertian empati secara umum artinya ikut merasakan atau ikut memahami apa yang dialami orang lain. Menurut Stein dan Howard tahun 2002, teori empati dalam psikologi ialah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan menghargai perasaan dan pikiran individu lain. Menurut Egan tahun 1986, teori empati dalam psikologi ialah kemampuan untuk memasuki dan memahami dunia individu lain untuk mengkomunikasikan dengan individu itu. Menurut Adler dalam Taylor 1983, teori empati psikologi adalah menerima perasaan individu lain dan meletakkan diri itu pada perasaan individu untuk merasakannya atau to feel in. Hal-hal yang mempengaruhi empati. Kognitif. Bertambah matangnya wawasan dan keterampilan kognitif, anak-anak secara bertahap belajar mengenai gejala-gejala kesedihan individu lain dan mampu menyesuaikan kepeduliannya dengan sebuah perbuatan yang tepat. Bawaan. Anak laki-laki sama sosialnya dengan perempuan. Anak laki-laki cenderung memberi bantuan fisik atau bertindak sebagai pelindung. Anak perempuan melalui dukungan psikologis. Tahapan proses teori empati. Membayangkan diri dalam kedudukan individu lain. Membayangkan diri seolah-olah menjadi individu lain yang sedang melakukan pekerjaan berat atau merasa seolah sedang mendapat bencana akan mampu menumbuhkan teori empati dalam psikologi dalam diri. Membandingkan sebuah sikap diri sendiri dengan sebuah sikap yang dialami individu lain. Memahami kondisi yang dialami individu lain dibutuhkan suatu pembelajaran bagaimana seandainya diri sendiri menjadi atau dalam posisi itu. Mengambil kesimpulan dan membandingkannya dengan reaksi hal individu lain. Apabila individu dapat membayangkan suatu peristiwa atau keadaan di situasi itu, maka individu itu akan mempunyai sifat yang lebih nyata untuk mengambil tindakan terhadap situasi dan kondisi. Kemampuan dalam melakukan empati. 1. Attending. Sebelum individu memberi respon pada individu lain, maka individu tersebut sebelumnya harus memperhatikan dan mendengarkan secara hati-hati kepada individu tersebut. 2. Active listening. Attending yang baik akan memudahkan individu untuk mendengarkan secara hati-hati pada apa yang dikatakan oleh individu, lebih baik secara verbal maupun non-verbal. Egan 1986. Note: tentu rasa empati memang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ketika berhubungan dengan orang lain. Sebab empati berhubungan dengan hati dan respon akan apa yang dialami orang lain. Orang yang tidak memiliki rasa empati akan sulit untuk berhubungan dengan orang sebab secara langsung ia tidak bisa memahami orang lain. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.